Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aplikasi panduan untuk SIM Poli bagi BPDS yang stase di Rumah Sakit Unair. Setelah BPDS membuka SIM Poli ini, nanti akan ada tampilan seperti di layar. Anda bisa melihat di sini ada page 1 of 4, jadi akan ada 4 tampilan, 4 halaman yang perlu Anda isi, yaitu pertama identitas BPDS dan identitas pasien termasuk diagnosis. Yang kedua adalah data pendukung pemeriksaan dari pasien. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang pada pasien, termasuk tindakan yang dilakukan oleh BPDS. Kemudian yang terakhir adalah terapi pengobatan yang didapatkan atau diresepkan kepada pasien. Mari kita lihat satu persatu. Untuk bergeser dari satu halaman ke halaman yang lain, silakan klik icon back atau next. Untuk halaman yang pertama, Anda akan mengisikan nama BPDS, nama Anda. Misalkan nama yang mengisi pada data ini adalah Dr. Diana Rahmaniar. Kemudian tanggal pemeriksaan yang dilakukan pada pasien sekarang adalah misalkan 13 Desember 2021, lokasi pelayanan di Poli Paru, kemudian pilih BPDS Dr. Diana ini semester berapa. Misalkan semester 6, tahap berapa? Tahap 1, 2, atau 3, misalkan tahap 2, kuning. Pada pasien rawat jalan, kemudian dipilih DPJP-nya siapa. Misalkan DPJP-nya adalah Profamin. Dan silakan ketikkan nama pasien yang Anda layani, siapa namanya, misalkan Tuan Andi. Kemudian nomor rekam medisnya berapa, silakan Anda isi, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian SK pasien Anda tulis 35, ini kelamin laki-laki. Nomor telepon Anda perlu catat 1, 2, 3, 4, misalkan nomor pasiennya. Ini untuk mempermudah kalau kita membutuhkan kontak lagi kepada pasien atau pasiennya. Berat badan silakan diisi, misalkan 59, dengan tinggi badan 168. Pasien umum BPJS, asuransi lain silakan diisikan. Kemudian diagnosa pasien. Nah, ini diagnosa sudah ada terpilih beberapa diagnosa. Apabila nanti tidak ada pilihan, bisa mengajukan pada diagnosis lain atau tidak. Kita coba pada diagnosa pasien dengan PPOK. Ya. Kemudian bila ada diagnosis sekunder, silakan diisikan diagnosis sekunder. Bila kosong, maka kosongkan. Diagnosis lain atau penyerta kosong. Bila tidak ada, misalnya ada komorbid, Anda tinggal pilih ada atau tidak ada. Tidak ada akan kosong. Bila ada, saya katakan tidak ada, maka Anda perlu memilih diagnosa komorbid pada pasien ini. Ya, silakan Anda tinggal cawang, misalkan pasien ini disertai dengan PPOK dengan gagal jantung. Ya. Kemudian pasien ini riwayat apakah merokok, mantan perokok, perokok aktif atau perokok pasif. Kalau tidak merokok, tidak pernah merokok, atau tidak. Kalau dulu pernah merokok dan berhenti, pilih mantan merokok. Anda perlu mengisikan bertanya kepada pasien berapa lama pasien telah berhenti merokok, ya, dari sekarang tahun berapa. Kemudian riwayat lama merokok dalam tahun, ya, Anda bisa ketikkan. Kemudian jumlah batang rokok rata-rata per hari, ya, Anda perlu isikan ini untuk kita bisa mengetahui indeks treatment dan texture-nya berapa pada pasien PPOK ini. Misalkan pasien ini sudah tidak merokok 1 tahun yang lalu dan pasien selama ini merokok selama 30 tahun dan dengan jumlah batang rokok rata-rata 1 pak 12 batang per hari. Keluhan pasien Anda bisa ketikkan keluhan batuk, misalkan seperti ini, batuk berdahak disertai sesak bila aktivitas.
Boleh ditulis singkat saja untuk keluhan pada pasien yang dialami pada saat datang ke rumah sakit. Ya. Oke, lalu setelah Anda isi, Anda pilih next. Lembar pertama telah selesai untuk antrian. Kemudian kita akan melihat apabila Anda memilih PPOK, maka di sini akan otomatis muncul COPD assessment test. Ya. Sebelum masuk ke CAT, Anda perlu memastikan bahwa pemeriksaan fisik apakah normal atau abnormal. Saat abnormal, Anda bisa ketikkan di sini abnormalnya apa. Misalkan didapatkan dengan using positif. Misalkan kemudian apabila ada kelainan di organ lain, Anda bisa pilih juga. Atau misalkan dua-duanya, jadi kita pilih saja. Ya. Kemudian apakah saat ini pasien mengalami exacerbasi? Tidak atau iya. Kalau iya, Anda pilih iya. Kemudian tentukan kira-kira derajat exacerbasi dengan sedang, berat atau kritis. Kalau berat dan kritis tentu saja perlu masuk rumah sakit. Ya. Terus apabila ada exacerbasi, tentukan apakah gagal nafas, tidak gagal nafas, atau gagal nafasnya mengancam nyawa. Nah, untuk COPD test, Anda bisa melihat di sini ada 8 pertanyaan dengan scoring 0 sampai 5. Pasien diminta untuk memilih angka 0 yang mengarah kepada kondisi baik dan 5 kondisi yang mengalami yang tidak baik. Pertanyaan ada 8. Saya selalu batuk. 0 ya, apabila tidak ada, dan 5 bila 7. Bila pasien mengalami ya batuk sekali, sangat batuk, 35. Kalau tidak, grading 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini tergantung dari jawaban pada pasien yang disebutkan. Anda tidak bertanya, Pak, Anda keluhkan batuk, skornya 0 sampai 5, kira-kira Bapak yang mana? Tidak batuk, tidak ada batuk 0, kalau ada batuk 1, 2, derajatnya seperti apa? Ya, misalkan batuknya 1, dan apakah dahaknya banyak? Ya, ada dahak tapi tidak banyak. Dada terasa tertekan, ya atau tidak? Kemudian saat naik tangga apakah sesak? Ya, kalau ya sesak. Kemudian aktivitas sehari-hari terbatas, misalkan ya 1, khawatir keluar rumah karena paru, ya tidak bisa tidur minyak, pastinya masih bisa tidur, tidak punya tenaga sama sekali. Ya. Nanti tinggal menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1. Jadi skornya adalah Anda bisa isikan di bagian ini. Ya. Kita ketikkan 6. Ya. Kemudian MRT, Anda tanya apakah skor 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan yang ada di dalam pilihan. Ya, tanyakan pada pasien ditanyakan apakah sesak aktivitas berat ataukah tidak berani keluar. Ya. Oke. Kita pilih akan 1. Ya. Dari sini Anda bisa mendapatkan nilai CAT 6 dengan MRT 1. Ya, dia tanyakan jumlah exacerbasi dalam satu tahun. Misalkan pasien mengalami exacerbasi dalam 1 tahun adalah 1 kali. Ya. Dengan kelompok exacerbasi Anda pilih exacerbasi 1 kali exacerbasi namun tidak MRS, atau 1 kali dengan MRS, atau lebih dari 2 kali tidak MRS. Jadi minimal kalau ada sekali MRS, kalau lebih dari 2 kali MRS ya pilih yang ini. Ya. Kalau pasiennya ini misal kasus exacerbasi tapi tidak MRS, jadi tangani bisa membaik, tidak MRS. Ya, Anda bisa lihat CAT-nya 6 dengan MRS 1 di sini. Ya. Terus kemudian riwayat exacerbasinya 1 kali tidak MRS di sini. Jadi pasiennya kelompok ya, Anda pilih kelompok. Next. Oke, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Bisa jadi pasien membawa hasil laboratorium. Setelah Anda pilih hasil laboratorium, maka Anda keluar ada pilihan pemeriksaan laboratorium apa. Ya, apakah secara lengkap, kimia klinik, blood test, atau alfa pleura. Ya, mungkin ada LCC. Nah, kalau Anda secara lengkap, Anda akan mendapatkan kolom hasil pemeriksaan HB, leukosit, trombosit, eosinofil persen. Anda bisa ketikkan di sini. Ya, kalau pasien membawa hasil kimia klinik, ya Anda bisa ketikkan di kolom yang ada sesuai. Ya. Kalau hanya kimia klinik, ya udah tinggal dihilangkan. Ya. Kalau pasien membawa hasil BCA, tinggal Anda ketikkan di kolom sesuai dengan hasil yang pasien bawa. Atau secara pleura, Anda tinggal masuk.
Kalau tidak ada sama sekali, ya sudah, ini dihilangkan, maka tidak melakukan misalnya apa. Ya, ini dihilangkan dulu, kemudian Anda hapus laboratoriumnya. Ya, apabila foto ronsen, Anda ketikkan hasil bacaan dari foto ronsennya, apakah pneumonia atau infeksi sakit atau yang lain. Kalau Anda memungkinkan dapat mengupload, silakan upload. Ya, gambarnya di sini Anda bisa pilih mana yang Anda pilih saja. Ya. Oke, kemudian Anda tentukan kira-kira hasil foto temuannya mengarah. Anda pilih salah satu. Ya, misalkan pasiennya ini dari hasil foto ronsen didapatkan dengan infeksi mati selang. Ya, infeksi mati selang. Infeksi mati selang Anda dapatkan dengan bacaan infeksi mati selang. Ya, seperti ini. Oke, kemudian ini jangan dihilangkan sawangannya. Kemudian hasil spirometri. Nah, misalkan pasien telah melakukan pemeriksaan spirometri baik saat datang maupun setelah atau sebelumnya, sebelum datang ke poli pasien sudah membawa hasil spirometri yang terakhir, Anda boleh entrykan di sini. Kalau sebelumnya ya tinggal diketik tanggalnya berapa, ditulis tanggal berapa, apakah melakukan pre post bronchodilator. Anda bisa pilih ya hasilnya apa. Pre bronchodilator Anda pilih, nanti Anda masukkan data yang ada di spirometri hasil pasien. Pre bronchodilatornya, FEV1-nya pre berapa, persen prediksinya berapa, FVC-nya mililiternya, persennya berapa, kemudian rasio FEV1 per FVC. Dengan peak expiratory flow-nya berapa, FEF25 per 75-nya berapa. Ya, tinggal berapa persen aja. Kalau ini mililiter, kalau ini peak expiratory flow, ya mungkin ada hasilnya, Anda bisa cari, kita masukkan. Kalau pasien juga melakukan tes post bronchodilator, Anda juga perlu entrykan dengan data yang sama, lalu Anda tentukan apakah termasuk yang positif atau negatif. Positif apabila peningkatan FEV1 ya, yang pre dibandingkan dengan post, apakah lebih dari 12% dan lebih dari 200 ml. Anda perlu menghitung. Nah, misalkan dapatkan hasil dengan negatif, kemudian hasil spirometrinya didapatkan dengan obstruksi, nanti Anda perlu entry dan Anda interpretasi hasilnya. Ya, kemudian kalau pasien ini PPOK, ya, ditentukan hasil goal-nya seperti apa. Anda bisa melihat dari FEV1 post bronchodilator. Lihat di sini postnya berapa persen. Ya. Misalkan dapat seperti ini. Ya. Apabila Anda melakukan tindakan, ya, spirometri Anda lakukan sendiri, maka Anda pilih yes. Kemudian Anda pilih spirometri. Ya. Kemudian apakah Anda melakukan mandiri, disupervisi, di bawah bimbingan, ataukah hanya mengamati saja. Seperti itu. Ya. Oke, kalau Anda memiliki pemeriksaan yang lain, Anda bisa tambahkan, misalkan ada CT scan, ada pemeriksaan sputum, biopsi, atau lainnya. Anda tinggal cawang dan Anda entrykan. Sama dengan pemeriksaan yang lain. Ya, misalkan CT scan, Anda lihat di sini, di bagian bawah. Ya, nanti Anda bisa lihat pemeriksaannya. Anda entrykan. Ya. Oke, next. Kalau halaman 2 sudah selesai, silakan next. Nah, yang terakhir ini halaman keempat, yang tadi halaman ketiga, ini halaman keempat. Ini adalah terapi. Anda tinggal memilih apakah memberikan inhaler, antibiotik, jenis obat minum yang lain. Ya, kalau inhaler ya oke, Anda berikan apa pasien ini? Pasien PPOK tadi. Ya, misalkan pasien mendapatkan obat lama, ya, lama dicawang. Kemudian jenis obat inhalernya apa? Anda lihat, Anda cari yang ada tersedia di sini. Ya, kalau Anda dapatkan, Anda berikan pasien, misalkan ini Spiriva Respimat, ya Anda tentukan pasien ini Anda berikan obat inhalernya dosisnya berapa? 1 kali 2 puff misalkan. Ya. Kalau misalkan dalam pilihan nama inhaler tidak tersedia, ya, Anda boleh ketikkan di sini dengan ini dikosongkan, kemudian Anda ketikkan di sini obatnya, misalkan obat A, gitu ya. Nah, inhaler. Belum ada dalam pilihan tadi, Anda pilih, kemudian dosis pemberian seperti apa. Ya, seperti itu. Apabila pasien mendapatkan double bronchodilator atau double inhaler, Anda boleh tambahkan. Misalkan di sini pasien menggunakan sifat, kemudian yang inhaler kedua pasien menggunakan laba ICS, Anda boleh tuliskan seperti ini. Ya, dosisnya berapa? 2 kali 1 puff. Seperti itu.
Ya. Kalau pasien ini Anda curiga infeksi bakteri dan Anda berikan antibiotik, silakan Anda ketikkan antibiotiknya di sini. Misalkan pasien kan mendapat levofloxacin 1 kali 500 mg. Nah, Anda ketikkan seperti ini ya. Obat minum, ya, obat batuk, ya, ketikkan obat batuknya apa? Acetylcysteine. Tekan 3 kali 200 mg. Ya. Dapat obat sesak minum, tidak ada obat demam. Misalkan pasien dengan demam, Anda tambahkan paracetamol 3 kali 500 mg. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan dan terapi yang Anda berikan. Kalau steroid, ya, tergantung kondisi pada pasien. Ya. Kemudian apabila Anda melakukan tindakan pada pasien, misalkan mengajarkan fisioterapi positive breathing pada pasien, Anda berjawab. Ya, mengajarkan fisioterapi nafas. Ya. Kemudian Anda juga misalkan melakukan edukasi pada pasien yang misalkan belum berhenti merokok, masih merokok, ya, Anda lakukan ini. Atau pasiennya sudah berhenti merokok, Anda menguatkan, ya, menguatkan untuk berhenti merokok, ya. Apakah Anda lakukan 5A untuk smoking cessation? Bertanya kepada pasien apakah benar-benar ini berhenti merokok. Oke, tanya Pak, yakin benar mau merokok, berhenti merokok? Ya. Yang kedua, sarankan, nasihatkan pada pasien untuk berhenti merokok. Yang ketiga, nilai kuatnya tekad untuk berhenti. Pak, yakin nih, kuat nih, mantap untuk berhenti merokok. Ya. Kemudian bantu pada pasien. Pak, berhenti merokok, ya. Saya bantu Bapak untuk bisa berhenti merokok, ya. Yang kelima, membantu merencanakan waktu berhenti merokok. Pak, kira-kira tanggal berapa Bapak akan berhenti? Ya. Oke, kalau sudah ini semua ada data, halaman 1, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Kemudian kalau sudah selesai, Anda tinggal submit, send. Ya. Nah, send, kita akan lihat. Ya, ya. Di sini your message has been sent. Thank you. Untuk pasien selanjutnya Anda perlu hentikan, dan harapannya semua pasien yang dilayani di Poli Paru Anda dapat mengisikan pada aplikasi ini, dan ini sangat bermanfaat untuk evaluasi pendidikan Anda, kompetensi Anda selama stase di Poli RS UNER, dan ini akan kita evaluasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.